Ya, Australia ini menggilas Indonesia ya dengan skor 5-1 di bawah besutan Patrick Kluivert yang kemudian kita ketahui bahwa kondisi ini kemudian membuat para supporter ini banyak yang membandingkan besutan antara Coach Sinteyong dan juga timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert. Lantas apa yang sebenarnya terjadi dengan skor 5-1 tersebut dan seperti apa kemudian peluang dari Indonesia? Kita akan langsung bahas pemirsa di Dialog Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Sudah ada di sebelah saya Pak Lalumara Satriawangsa yang merupakan pemerhati bola yang juga pemimpin redaksi TV One. Mbak Lalu sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya sudah ada Bung Budi Setiawan yang merupakan pengamat sepak bola. Bung Budi, sehat? Sehat. Oke, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya ke Bung Budi terlebih dahulu. Kalau kita melihat permainan kemarin ya antara Australia dan juga Indonesia yang kemudian menghasilkan skor 5-1 ini banyak yang kecewa begitu. Banyak yang juga tadi saya sudah bilang membandingkan antara kondisi timnas Indonesia di bawah Sinteyong dan juga Patrick Kluivert. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kemudian ini game plan yang diciptakan atau yang sudah dirancang oleh Patrick Kluivert ini tidak berjalan dengan baik, Bung? Ya, pertama-tama secara hasil tentu ini kan mengecewakan. Kita kalah 1-5, padahal saat ini euforianya dengan kedatangan Patrick Kluivert dan juga tambahan 3 pemain naturalisasi, itu suasana kebatinan kita semua, rakyat Indonesia, supporter, itu harapannya tuh ekspektasinya tuh tinggi. Yang tadinya awalnya kita hanya ingin mencuri poin di Australia, itu ekspektasinya naik menjadi menang. Ingin menang lawan Australia di kandangnya mereka. Dan ini tentu kan sebuah tekanan bagi siapapun yang bermain dalam pertandingan malam hari itu. Tapi dalam 10 menit pertama kita melihat bahwa permainan timnas Indonesia itu betul-betul atraktif. Dan itu pun diakui oleh pemain Australia yang mencetak 2 gol, Irvin. Mereka mengakui bahwa Indonesia sangat berbeda sekali permainannya pada malam hari itu. Kegagalan penalti di babak pertama itu menciptakan sebuah plot twist yang menjadi perubahan dalam skema permainan. Dan setelah Australia mendapatkan penalti dan bisa memanfaatkan penalti, itu menjadi tekanan tersendiri bagi para pemain-pemain timnas kita. Walaupun mereka ini pemain naturalisasi dan bermain di Eropa, tapi yang harus kita ingat, mereka ini adalah levelnya itu boleh dibilang masih kelas 3 di Eropa. Untuk mengembalikan situasi yang tertekan itu menjadi tidak mudah. Baru di menit 70, Indonesia mulai mencari bentuk yang bagus. Setelah oleh gol, akhirnya sedikit ada perubahan, tapi ternyata kita masih tidak bisa menang juga. Tapi secara statistik memang ini berbeda antara Patrick dengan pelatih sebelumnya. Tercatat memang secara statistik kita unggul, tapi tentu hasil dari statistik itu kan tidak bisa memuaskan banyak orang. Yang orang lihat adalah hasil akhirnya. Bahkan Barcelona pernah dalam sebuah pertandingan internasional di Liga Champions, penguasaan bola 80%, mainnya atraktif, mainnya enak dilihat, tapi kalah juga. Oke, menarik tadi. Anda mengatakan bahwa memang sudah, sekalipun sudah 4 gol begitu ya, kemudian ini membuat adanya perbedaan di gol-gol sebelumnya dengan akhirnya Indonesia mencetak gol 1. Kenapa harus ada 4 gol ini terlebih dahulu baru ada semacam perubahan taktik gitu ya dari Kluivert sehingga di menit-menit akhir kan kita tidak bisa berbuat banyak juga begitu, Bung? Ya, memang dalam sebuah permainan posisi pelatih itu bisa jadi menentukan tapi bisa jadi tidak. Karena instruksi itu kan yang akan menjalankan kan para pemain di lapangan. Dan situasinya itu hidup. Nggak semuanya bisa berjalan sesuai dengan skenario skrip film. Dan hal-hal itu yang tidak bisa diprediksi. Seperti misalnya ketika ada sebuah scrimmage di depan gawang, 3 kali kita kebobolan melalui set piece, itu kan bukan sesuatu yang diinginkan oleh semua pelatih manapun. Tapi bahwa ada catatan-catatan yang harus menjadi perhatian, lini belakang kita memang sedikit rapuh kemarin. Jujur saya sebetulnya lebih mengharapkan Rizky Ridho untuk bisa main di line up utama dibandingkan dengan Michel Gers. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa main dengan JIZ, mereka berdua sudah terbukti dan perubahan-perubahan ini harus disikapi menjadi sebuah kontemplasi bagi Patrick untuk menghadapi Bahrain. Tidak boleh lagi untuk coba-coba. Mungkin bukan coba-coba ya, tapi mungkin dia melihat bahwa Mes punya pengalaman di Liga Belanda, tapi secara chemistry antara Rizky Ridho dengan Jai ini lebih erat. Oke, baik. Saya ke Bang Lalu. Bang Lalu kalau memperhatikan komposisi kemarin ini sebenarnya seperti apa? Karena kalau kita ingat dulu kan Coach Shin ini bermain di 3 back begitu ya. Sementara kemarin kembali lagi nampaknya di 4-2-3-1 gitu. Jadi gini, kalau apa yang dilakukan Sinteyong pasti juga melakukan pendalaman. Demikian juga Patrick Kluivert.
Sinteyong tahu bahwa untuk bermain menyerang itu pasti berat, karena itu dia bermain bertahan. Dan berharap dengan ada di counter. Bukan bertahan untuk bertahan, tapi bertahan untuk counter. Nah, kemarin memang mengejutkan saat Patrick Kluivert tidak menurunkan Rizky Ridho. Bagaimanapun juga Ijes dan Ridho itu sudah bonding. Jadi ini tim datang langsung main tanpa pernah ada uji coba. Memang beresiko, tapi kan semuanya berharap dari pemain naturalisasi. Padahal naturalisasi juga perlu penyesuaian. Gitu. Jadi ya saya tidak setuju dengan Pak Budi bahwa sebagai pemain-pemain profesional mereka harusnya cepat balik. Gitu. Bahwa kegagalan tendangan penalti itu biasa, bukan berarti langsung meruntuhkan semangat, tapi mereka kan sudah biasa main di Eropa, harusnya ini hal yang biasa bisa terlain. Tapi memang ya memang formasinya memang kemarin kan memang menyerang, dan menyerang sampai terlupakan lini belakangnya, sehingga gol kedua kan counter. Artinya mau tidak mau bisa disebutkan bahwa pertemuan pelatihan yang hanya dilakukan 2 kali ini mau tidak mau juga sangat berpengaruh, begitu ya? Sangat kurang. Bahwa formasi ya memang formasi dengan mau 4-3-3 menurut saya ya penonton lebih pintar gitu. Tapi memang formasi awal yang ditinggalkan STY kan 3-5-2. Boleh dibilang ya 5-3-2 gitu. Jadi lebih memperbesar di belakang untuk bermain aman dulu, baru pelan tiap waktu lihat peluang untuk counter gitu. Kemarin kita kena jebak aja sama Australia. Kena jebak oleh Australia. Baik, nah lantas pertanyaannya ini kan karena memang sudah seperti itu hasilnya, peluang untuk Indonesia ke depannya ini besar. Seperti apa begitu? Mungkin nanti bisa dijelaskan ya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Bung Budi. Bung Budi, kalau kita lihat posisi Indonesia saat ini, peluang ke depannya akan seperti apa untuk setidaknya tetap bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti? Ya, tentunya kan kita tetap harus menatap ke depan bahwa Indonesia bisa dan yakin untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Memang awalnya itu kan kita ingin ngebit di posisi kedua, yakni kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia tanpa melalui fase 4, syaratnya itu harus di posisi pertama dan posisi kedua. Tapi dengan kekalahan melawan Australia kemarin itu sedikit menurunkan kans kita untuk menjadi peringkat kedua di grup. Karena Australia cukup dengan 1 kali menang 1 kali seri aja dia udah bisa memastikan diri untuk di peringkat kedua itu. Nah, harapannya berarti Indonesia tinggal tersisa di peringkat ketiga dan keempat. Di mana kita harus bersaing dengan Arab Saudi dan juga Bahrain. Nah, ini bagaimana persoalannya, berarti kita mau nggak mau pada tanggal 25 nanti kita harus menang melawan Bahrain. Dan juga menang melawan Cina tanggal 5 Juni. Terakhir lawan Jepang 10 Juni, ya saya pikir tidak ada yang bisa menekuk atau melawan Jepang ya dalam fase grup ini. Dia hanya bisa imbang sekali lawan Australia, itu pun di kandangnya Australia, tapi selebihnya Jepang tak terkalahkan. Jadi berharap keajaiban dari Jepang pun juga sulit. Kemarin Bahrain hanya bisa menahan imbang hingga menit 70 sampai akhirnya kalah juga 2-0. Jadi apa yang akan terjadi dalam pertandingan Bahrain nanti ke depan, bisa jadi Bahrain akan menerapkan strategi defensif karena targetnya dia adalah untuk mencuri poin melawan Indonesia. Ya syukur-syukur bisa mereka ingin memetuk angka penuh. Tapi dengan kekalahan lawan Australia kemarin tentunya ini menjadi motivasi tersendiri bagi tim Indonesia dan juga seluruh supporter. Saya yakin pasti akan memenuhi GBK untuk memberikan dorongan suportif yang sangat besar, memberikan tekanan dalam pertandingan tanggal 25 nanti untuk memastikan bahwa kita ini bisa mengunci di peringkat ketiga atau peringkat keempat untuk lolos di babak keempat. Oke, saya ke Bang Lalu. Bang Lalu, kalau kita lihat, kita dengar sama-sama tadi yang terdekat adalah tanggal 25 ini harus menang melawan Bahrain begitu ya. Apa yang harus setidaknya diperbaiki ya dari permainan kemarin, dari Patrick Kluivert juga? Kluivert pasti sudah. Anggap saja Australia ini partai uji coba. Dengan konsekuensi kita keluar poin. Karena sebelumnya Kluivert kan belum melakukan uji coba. Nah, dengan pertandingan lawan Australia dia bisa membaca bahwa minimal startingnya siapa, terutama di lini belakang. Dengan cederanya Mitch Hilger dan Sandy Walsh, rasanya pilihannya kembali ke formasi 3 di belakang atau 4 di belakang. Rizky Ridho akan main dan Verdong pasti main ditarik ke belakang lagi. Tapi dengan masuknya Rizky Ridho dengan J.I. Diaz itu lebih optimis ketimbang
Rizky Ridho tidak main karena senyawanya udah nyatu antara kedua gitu. Kalau untuk Ole bertandem dengan Orang Mangun. Orang Mangun kan main pasti. Iya, main. Orang Mangun. Dan tentu tinggal pilihan apakah Orang Mangun main atau Rafa main gitu. Mau main 3 juga bisa dengan Rafa gitu. Oke. Bung Budi, kalau untuk penyuplai bola sendiri, ini ke lini depan, untuk ke lini depannya nanti akan seperti apa Anda melihat? Tentunya kan andalan di lini tengah kan masih Profesor Tom Hai kan di lini tengah. Tentunya ini harus memiliki pendamping yang tepat. Kalau kita melihat kinerja Nathan kemarin, tentu kan banyak yang kecewa. Sepertinya Nathan tidak akan main di pertandingan selanjutnya. Kita harus memberikan kesempatan. Pertanyaannya kemarin kenapa Pelupesi nggak main? Itu. Dan apakah Ivar nanti akan menjadi pendamping bagi Tom di tengah? Memang stok pemain kita di tengah memang menjadi salah satu isu juga. Atau masukin Hapner. Hapner kan main juga. Hapner tetap belakang, jadi Verdong naik ke belakang. Bisa dijadikan salah satu opsi. Opsi juga ya. Memang Nathan Chu memang aneh dimainkan. Karena apa? Nathan Chu tuh main di klub minim. Padahal Kluivert bilang bahwa dia akan memilih pemain-pemain yang punya jam punya menit main tinggi di klub. Tapi Nathan Chu kan mainnya rendah di klub. Tapi kalau kita lihat kemarin juga gelandang box to box-nya kan juga nggak ada gitu ya? Ya, nggak ada box to box. Nah, kalau melihat 2 pemain debutan yang kemarin atau tadi malam Ole ya, kita tahu Ole, kemudian juga ada Dian James gitu. Anda melihatnya seperti apa, Bung Lalu? Ya, keduanya bagus langsung in, gitu. Bahwa memang si persepsi awalnya dari semua pemain inilah main menyerang. Ya memang football knowledge mereka dari bawah itu, dari kecil itu memang permainan menyerang. Total football. Bahwa hasilnya kita kalah total itu soal lain gitu kan. Beda ya, Kalau dari Bu Budi sendiri seperti apa? Kalau saya sih nggak ngelihat kemarin itu kalah total. Bahwa memang kita kalah 5-1 iya. Tapi mau kalah 5-1, mau kalah 2-1, kita tetap nggak dapat poin kan intinya gitu. Jadi kalah 5-1 pun juga nggak jadi kita -3. Kalah 2-1 pun juga nggak jadi minus setengah. Bukan selisih golnya jadi rugi. Betul, selisih gol betul. Jangan diringan-ringanin masalahnya. Enggak, tapi siapa yang nggak kejebolan banyak di grup ini? Cina aja kalah 7-0 sama Jepang. Kan nggak ada. Jadi masalah selisih gol itu ini masalah konsekuensi dengan kita bermain atraktif, dengan kita bermain terbuka dan menyerang. Itu adalah konsekuensi. Itu tidak perlu soal atraktif, mau statistik nggak perlu yang bagus ini. Bertahan tapi menang. Orang penonton soal itu. Penonton publik maunya hasil akhir. Karena sepak bola itu yang diingat hasil akhir. Tidak akan pernah ada orang mengingat Brazil tahun 82. Yang penting skornya begitu ya? Kalah. Karena kalau juara Itali. Tapi abang ingat, Brazil 82 mainnya jangan tapi kalah sama Itali. Iya. Main bagus. Artinya begini, ketika kita mau lolos ke babak secara langsung ke Piala Dunia, pilihan mengganti Sintayong menjadi Patrick Kluivert adalah untuk memastikan kita bisa mencetak gol lebih banyak. Itu tujuannya, mengganti target utamanya pastinya. Target utamanya itu. Ya itu target utamanya total football. Bahwa hasilnya kalah total, ya itu maksudnya. Nggak total. Namanya tadi abang bilang lawan Australia ini kan masih uji coba. Kalau saya percaya bahwa tim ini seperti anak panah. Bahwa ini harus ditarik ke belakang dulu untuk bisa melesat ke depan. Dan kekalahan ini memang menjadi sebuah menjadi problem ya, bahwa semua punya ekspektasi tinggi terhadap Patrick, tapi hasilnya kalah. Tapi kita lihat dong, kasih kesempatan. Kita kan nggak bisa menghakimi orang baru sekali game langsung out, Patrick out, Eric out. Ingat loh, kita ini tidak pernah membayangkan untuk main di Piala Dunia. Kita ini sudah main 7 kali. Mau kasih mau main uji coba berapa kali lagi di laga resmi. Ini orang udah berpacu dalam melodi nih istilahnya ini. Kita berpacu untuk mencari dapat poin. Tidak boleh lagi kehilangan poin. Termasuk lawan Australia kemarin itu minimal harusnya sih 1 poin. Tapi terakhir nih yang paling penting untuk Bung Budi. Ini kita lolos nggak kira-kira ke Piala Dunia dengan kondisi seperti ini ya, dengan perolehan yang kita lihat sama-sama kemarin? Loh, targetnya PSSI kan 2030 kan? 2030. Tapi ini kan ada sebuah momentum di mana dalam 4 pertandingan kemarin ya, termasuk lawan Australia itu, kita melihat ada sebuah peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Itulah situasinya terjadi pergantian pelatih dan juga datangnya 3 pemain baru di proses naturalisasi itu. Kesempatan ini yang harus dikejar. Apakah hasilnya itu bisa sesuai atau tidak sesuai, itu kan hidup situasinya. Tapi yang saya mau tekankan begini, sebelumnya kita ini nggak pernah bermimpi untuk main ke Piala Dunia.
baru kali ini aja nih kita ada kesempatan untuk main di Piala Dunia, ya ini harus dikejar. Apakah itu berhasil atau enggak, ikhtiarnya dulu dijalankan. Oke, momennya tapi memang harus dimanfaatkan. Momennya harus banget dikejar. Ya. Oke, terakhir mungkin dari Bang Lalu, ini harapannya seperti apa? Memang masih banyak step ya ke depannya, tapi nampaknya optimis juga kok dengan situasi saat ini. Optimis lawan Bahrain, saya optimis. Lawan Cina, kita di kandang wajib 6 poin. Lawan Jepang pun saya rasanya Jepang pas di laga terakhir karena udah pasti lolos, pasti akan pasang pemain-pemain yang lini kedua dia. Dan itu ada harapan lah untuk bisa ngambil poin 1. Jadi kita tambah 6, tambah 7, 13. Kemungkinan di posisi terburuk 4. Oke. Baik, kita harapkan sama-sama ya, Bang. Ini timnas mendapat hasil yang terbaik dan bisa lolos tentunya ya, harapan kita sama-sama di Piala Dunia 2026 setidaknya nanti kita akan beri dukungan sebaik mungkin untuk timnas. Terima kasih banyak Bang Lalu Mara dan juga Bung Budi atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam.